Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai rencana bimbingan kelas yang saya buat. Baiklah, langsung saja. Rencana bimbingan kelas yang saya buat ini topiknya mengenai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah untuk kelas 2 semester 1 dilaksanakan di SD Negeri Bedilan, alokasi waktunya 1 kali 30 menit. Untuk kompetensi nomor 008.00 yaitu siswa akan memahami berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tujuannya, siswa dapat menyebutkan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Untuk yang ketiga, kegiatan layanan dasar terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Yang pertama, pendahuluan. Guru melakukan ice breaking melalui kegiatan bernyanyi yaitu lagu bangun tidur. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, kegiatan inti. Yang pertama, guru memperkenalkan diri di depan kelas. Yang kedua, guru menjelaskan apa itu aturan. Yang ketiga, guru memberikan contoh mengenai aturan yang berlaku di rumah. Yang keempat, bertanya jawab dengan peserta didik mengenai contoh lain aturan yang berlaku di rumah. Yang kelima, peserta didik dibagi kelompok untuk bermain peran sebagai anggota keluarga. Yang keenam, setiap kelompok diminta untuk menyiapkan teks percakapan mengenai cara mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Yang ketujuh, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk bermain peran di depan kelas. Selanjutnya, bertanya jawab dengan peserta didik mengenai manfaat dan akibat apa yang ditimbulkan jika kita tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Yang terakhir, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya. Untuk kegiatan penutup, yang pertama, guru menyimpulkan materi dari kegiatan bimbingan dan konseling yang telah dilakukan. Yang kedua, guru memberikan tindak lanjut apabila diperlukan. Yang ketiga, guru melakukan penilaian. Untuk media pembelajaran dan sumber belajarnya, digunakan gambar dan video yang berkaitan dengan materi. Untuk sumbernya, saya mengambil dari YouTube. Nah, untuk bentuk penilaian tes, tekniknya itu non-tes, bentuk penilaiannya tertulis, instrumennya menggunakan instrumen angket. Nah, ini merupakan contoh bentuk penilaiannya menggunakan skala Likert. Yang pertama, terlibat aktif dalam tugas kelompok. Nah, nanti bisa diisi dengan tidak penting, maksud saya tidak pernah, atau kadang-kadang, atau sering, atau selalu. Nah, itu saja rencana bimbingan kelas yang saya buat. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia, nomor absen 53. Izin bertanya. Nah, kan saudari Febri tadi melakukan ice breaking, kan? Nah, mengapa alasan saudara Febri melakukan ice breaking? Baik, terima kasih Suci. Pertanyaannya, mengapa menggunakan ice breaking lagu tersebut? Nah, kita tahu bahwa lagu tersebut, lagu bangun tidur itu liriknya berkaitan dengan kegiatan apa saja yang harus kita lakukan setelah bangun tidur, yaitu bangun tidurku terus mandi. Nah, seperti itu kan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan setelah bangun tidur. Nah, dengan seperti itu diharapkan peserta didik itu mampu terstimulus sehingga munculnya kesadaran dalam diri mereka masing-masing bahwa setelah bangun tidur itu kita harus ngapain aja ya. Kita harus membereskan tempat tidur, kita harus mandi, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, dengan begitu guru berharap juga peserta didik itu mampu melakukan kegiatan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari orang tua. Seperti itu. Bagaimana Suci, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih.
Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah saya. Ya, Saudara Irena, silahkan. Nama saya Irena Trianwarti. Di sini saya ingin bertanya. Kebanyakan kan anak usia sekolah dasar itu banyak yang bandel nih dan manja ketika di rumah. Nah, melihat kasus tersebut, bagaimana cara Anda sebagai guru atau konselor untuk menanamkan sikap anak agar selalu disiplin mematuhi aturan yang berlaku di rumah? Baik, terima kasih Irena. Pertanyaannya berkaitan dengan kasus anak-anak itu sering bandel ketika di rumah. Kita tahu bahwa anak-anak itu saat kecil biasanya memang bandel dan juga biasanya manja ketika di rumah karena mereka berada dekat dengan orang tua. Nah, bagaimana sikap kita sebagai konselor atau guru? Yang pertama, kita harus mendekatinya secara halus. Kita harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Yang pertama kita harus mencari tahu apa sih penyebab mereka kok bisa malas atau bandel ketika di rumah. Nah, yang selanjutnya, guru atau konselor bisa melakukan pembiasaan ketika di sekolah, misalnya mendorong mereka untuk melakukan piket pagi, mendorong mereka untuk melakukan doa bersama, mendorong mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa mereka terapkan juga ketika di rumah. Kemudian, konselor atau guru juga bisa memberikan masukan secara individu maupun kelompok mengenai dampak-dampak dan juga manfaat yang kita dapatkan ketika kita menerapkan aturan yang berlaku di rumah. Contohnya seperti manfaat ketika kita bangun pagi, yaitu kita bisa menghirup udara pagi, badan kita menjadi lebih sehat, dan juga tidak terlambat ketika datang ke sekolah. Sebaliknya, apabila kita memberi masukan mengenai dampak-dampak apa saja apabila kita tidak menerapkan aturan di rumah, contohnya tadi seperti bangun kesiangan, maka kita akan terlambat ketika datang ke sekolah dan juga keteteran dengan hal-hal kegiatan yang lainnya. Jadi kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam diri peserta didik itu masing-masing. Seperti itu. Bagaimana Irena? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.